Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai yang ke-31. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tidak Sebatang Kara. Rasa kesepian sangatlah menyiksa bagi orang yang sedang ataupun yang pernah mengalaminya. Ingin mencurahkan isi hati namun tidak ada yang peduli. Butuh pertolongan tetapi tidak seorang pun yang memahami maksud hati dan kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kita seolah ditinggal sendirian, bahkan hak kita sebagai manusia pun mungkin terabaikan. Sejumlah penelitian di negara maju beberapa tahun terakhir memperlihatkan kesepian sebagai gangguan yang melanda jutaan orang. Yesus mengetahui arti kesepian yang murid-muridnya alami saat dia tidak lagi hadir secara fisik di dunia ini. Pasti ada rasa ngeri dan seolah tidak terlindung ketika para murid kehilangan guru, pemimpin, sekaligus pembela dan pelindung mereka tidak berapa lama kemudian. Sebab itu Yesus menenteramkan mereka dengan berjanji tidak akan meninggalkan mereka sebatang kara. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan segala hal yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Damai sejahtera yang Yesus karuniakan akan menyertai mereka, sekalipun mereka menghadapi berbagai ancaman dan mara bahaya. Yang Yesus katakan kepada para murid berlaku juga bagi kita yang mengasihinya. Adapun tanda kasih adalah taat pada firman-Nya. Dengan demikian kita niscaya dipenuhi oleh damai sejahtera yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Sebab Allah Tritunggal menyertai dan menjadi pembela kita. Sekalipun demikian, kita tetap dituntut untuk tidak gelisah dan gentar. Kita diminta untuk percaya penuh akan janji dan firman-Nya. Tak kala kesepian melanda, peganglah dan taati firman Tuhan, sambil mengingat bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai Anda. Oke, mari kita lihat renungannya ya. Kita lihat pembahasannya maksud saya. Ada yang pergi tetapi ada yang datang menemani. Kesendirian memang bukan suatu pilihan ketika seorang sudah mengikut Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat. Kita baca Yohanes pasal yang 14, ayat 15 sampai 31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu pada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan kamu segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi pada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku.
Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangun, marilah kita pergi dari sini. Saudara, mari kita satu-satu membahas ya, ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata jikalau ini menunjukkan bahwa kamu, para murid ya maksudnya, belum tentu mengasihi aku. Kata-kata ini diucapkan kepada para murid dan rasul. Kalau sebagai refleksi ya, setiap kita tuh harus memeriksa diri atau hati kita sendiri. Apakah benar kita tuh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Nah, cara murid-murid itu mewujudkan kasih mereka kepada Tuhan, itu dengan cara menahan Yesus untuk terus bersama dengan mereka. Tetapi Yesus berkata, bahwa jika seorang mengasihinya, orang itu akan menaati semua perintahnya. Hubungannya apa? Perintah Tuhan itu tidak boleh ngandoli Yesus. Karena Yesus akan pergi kepada Bapa. Nah, keinginan, kehendak daripada Yesus atau perintah Yesus itu bertentangan dengan keinginan hati daripada para muridnya. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali menghubungkan antara mengasihi dan taat perintahnya. Saudara, kita perhatikan baik-baik 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan gini ya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Apa sih definisi kasih kepada Allah? Yaitu apa? Kita menuruti perintahnya. Jadi, kalau kita itu bilang di mulut kita itu mengasihi Tuhan, tetapi perilaku kita, cara kehendak kita itu tidak menaati perintah Tuhan, itu kita tidak bisa dibilang mengasihi Tuhan. Nah ini ya, ketaatan adalah buah yang harus ada dari kasih. Kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan, ngomong tok. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang berat atau membosankan atau perbudakan. Itulah salah satu kutipan dari Pulpit Commentary, gitu ya. Kita belajar lagi. Lanjutan dari 1 Yohanes 5, 3 sampai 4. Tadi kan 3 ya. Sekarang kita lanjutkan sampai 4, tapi kita baca ulang dari ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Terus disambung, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa kok tidak berat? Saudara, kalau misalnya kita mengasihi atau mencintai seseorang, ketika kita harus mengantarkan ini ke sini, kita ngomong itu berat enggak? Enggak. Karena apa? Kita mengasihi, mencintai dia. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada cinta, disuruh ini, disuruh itu, ya ngomong berat. Gitu loh. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi cintanya dia kepada Allah itu mampu menerobos semua halangan, boundaries yang diciptakan oleh dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Karena kita sudah tidak melihat Allah lagi, tapi dengan iman kita percaya Allah itu ada, dan karyanya bekerja di dalam kehidupan kita. Nah itu ya, penjelasannya seperti itu ayat 15, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus memerintahkan kasih dan ketaatan di ayat 15, masih ingat ya tadi ya? Berarti kalau ngomong mengasihi, itu harus menaati firman-Nya, menaati perintahnya, mentaati hukumnya. Nah, Yesus sadar benar bahwa apa yang dia perintahkan ini memang sungguh berat. Itulah sebabnya dia minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus, penolong kepada kita. Jadi justru pemberian Roh Kudus ini memungkinkan kita untuk mengasihi dan menaati Kristus. Karena kalau tanpa adanya Roh Kudus, maka kita hanyalah manusia berdosa yang dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini. Bagi Yesus, kasih yang sungguh-sungguh bukanlah hal mudah. Ini ditunjukkan hanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Tetapi Yesus tidak membiarkan kita bergumul dengan kehidupan Kristen yang sendirian. Jadi you are not alone. Gitu ya. Dia akan mengirimkan kepada kita seorang penolong yang lain, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian apa yang Yesus katakan, aku akan memberikan kepada kamu tugas yang berat atau sukar, dan aku akan mengirim kamu
suatu pekerjaan yang akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, yang memimpin kamu berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dan memampukan kamu untuk bisa melakukannya. Jadi fungsi daripada penghibur seperti itu ya. Nah, mari kita kenal lebih dekat Roh Kudus ini. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tak melihat dia. Jadi Roh Kudus disebut roh kebenaran karena apa? Penghiburannya itu benar. Kenapa ini penting? Karena di dunia ini ada penghiburan, tapi penghiburannya belum tentu benar. Misalkan Anda stres gitu ya, terus pengen hiburan, terus hiburannya narkoba, minum-minuman keras, pergi ke pelacuran, nah repot kayak gini. Ini adalah bukan penghiburan yang benar. Tetapi ketika Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita, jikalau kita merasa tertekan, jikalau kita merasa terbeban berat, maka ada penghiburan yang benar. Ada penghiburan yang benar. Yaitu dia akan mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang kedua, kenapa Roh Kudus disebut roh kebenaran? Karena memang dia sendiri adalah kebenaran. Dia memimpin orang kepada kebenaran. Tanpa adanya Roh Kudus, maka orang tidak bisa datang kepada Kristus. Perbedaan perspektif orang tidak percaya dan orang percaya. Ayat 18 ya. Ayat 19 ya. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Berarti Yesus akan mau meninggalkan dunia. Ini berbicara tentang kematiannya. Tetapi ayat 18 ngomong, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya buktinya tadi ada Roh Kudus itu ya. Aku akan datang kembali kepadamu. Jarak antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedua, nah ini Roh Kudus ini bekerja secara luar biasa. Tapi Yesus ngomong, aku akan datang kembali kepadamu. Jadi Yesus akan datang kembali berjanji, the second coming of Jesus Christ as a judge, sebagai hakim, not as a savior, bukan sebagai juru selamat. Ini hal yang perlu kita pahami ya. Yesus berbicara tentang kematiannya sudah dekat, dan ini sudah dibahas tadi. Terus bagi orang dunia ya, peristiwa kematian Yesus di kayu salib, itu mungkin dianggap biasa atau tidak bermakna apapun bagi kehidupannya. Karena apa? Orang tersebut tidak memiliki relasi apapun dengan Yesus. Sedangkan bagi kita, orang yang percaya, yang mempercayai Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita, ini memiliki relasi hubungan yang kuat. Yaitu apa? Tanpa kematiannya Yesus di kayu salib, maka kita tidak mungkin mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Karena kita harus menanggung dosa-dosa kita, tidak ada pengantara yang memperdamaikan kita dengan Allah. Begitu ya. Jadi adalah fungsi penting daripada kematian Kristus di kayu salib. Ayat 21 bicara diulangi sekali lagi. Barang siapa pegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi antara melakukan perintah dan mengasihi ini digandengkan terus. Selalu digandengkan terus itu ya. Jadi ayat 21 seperti ayat 15 ya, menghubungkan antara perintah dan kasih. Ayat 21 berisi koneksi antara mengasihi Yesus dan dikasih oleh Bapa. Maksudnya apa? Jadi tidak mungkin seorang itu akan berkenan kepada Bapa kalau orang tersebut tidak mengasihi Yesus. Sehingga kita mencoba berpikir lebih dalam lagi. Kalau misalkan hanya di dalam Yesus atau jalan satu-satunya untuk dapat perkenanan Bapa itu adalah dengan mengasihi Yesus. Berarti di luar daripada orang yang tidak mengasihi Yesus, tidak percaya Yesus Tuhan. Saudara pernah pikir enggak? Masihkah ada kebenaran di luar sana? Tidak, bukan. Karena Yesus sudah berbicara di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ini eksklusivisme. Jadi, kalau Anda berbicara bahwa Anda bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus, berarti secara tidak langsung Anda mengatakan Yohanes 14 ayat 6 itu keliru. Atau palsu ayat. Gitu ya. Tapi kalau Anda percaya Alkitab adalah firman Tuhan, termasuk di dalamnya Yohanes 14 ayat 6, Anda juga harus percaya bahwa di luar Kristus tidak ada kebenaran. Ya. Kasih yang timbul dari perasaan berhutang kepada darah Kristus.
Jadi kasih yang sejati ini kasih yang timbul dari diri orang yang berdosa. Tapi mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Nah, orang yang sudah mengalami ini pasti timbul perasaan berutang. Karena hidup yang dia miliki ini bukan miliknya lagi. Sudah dibeli dengan darah Kristus. Gitu ya. Terus kemudian setelah mendengar penjelasan panjang lebar itu, Yudas yang bukan Iskariot itu berkata kepadanya, Tuhan, apa sih sebabnya engkau tuh menyatakan dirimu tuh pada kami? Kok bukan kepada dunia? Maksudnya skopnya kok kecil, gitu loh. Kenapa kok enggak mau ke seluruh dunia saja? Nah, jawabannya Yesus ini enggak langsung, kesannya enggak nyambung. Ayat 23 ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia menuruti firman-Ku. Duh, ini untuk ketiga kalinya dia menghubungkan antara kasih dan mentaati perintahnya atau firman-Nya. Kemudian diulangi lagi, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara kerasa nyambung enggak nih jawabannya ya? Tadi kan tanya, kenapa engkau menyatakan diri kepada kami? Kok enggak kepada dunia? Jawabannya, maka jikalau engkau mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Maksudnya apa sih? Terus itu disambung lagi ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti perintahku atau firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari Bapa. Artinya ya kamu bukan menolak aku, tetapi menolak Bapa yang mengutus aku. Wah, itu ya. Terus semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berkata-kata dengan kamu. Nah, ini penjelasannya gimana toh? Jawaban Yesus ini tidak langsung menjawab pertanyaan Yudas ya. Yaitu mengapa hanya menyerahkan diri pada para murid, kenapa kok tidak sekalian pada dunia? Saya pikir ya, cara menjawab Yesus ini menggunakan hubungan kalimat paralelisme. Paralelisme itu adalah adanya kemiripan tertentu dari statement A dengan jawaban yang diharapkan oleh Yudas ya, benar, Yudas tadi. Nah, paralelisasinya itu ya apa? Gini ya. Yesus kan jawabannya itu berbicara tentang kasih. Kalau kita lihat, seseorang itu bisa mengasihi dengan tulus jikalau ada pilihan. Benar ya? Kalau misalkan ada orang aku mengasihi A gitu ya. Tapi satu-satunya wanita di dunia ini A gitu misalkan. Tuh. Gak bisa dikatakan kasihnya terhadap A ini tulus. Tapi kalau di dunia ini ada A, B, C, D dan dia tetap memilih A, maka dia dapat dikatakan tulus. Karena apa? Sekalipun ada pilihan, dia tetap memilih yang A tadi. Nah, kembali ke sini. Ketika dia memilih untuk taat, ketika seseorang itu memilih untuk taat kepada perintah-perintahnya dan mengasihi Yesus, maka itu sementara ada pilihan untuk tidak taat, maka orang tersebut bisa mengasihi dengan tulus, bukan? Ngerti ya maksudnya? Nah, seseorang faktanya itu bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, sekalipun ada pilihan untuk tidak mengasihinya, itu dipastikan bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Apa ini hubungannya dengan pertanyaan itu? Apakah jawaban ini menjawab langsung? Nah, ini kita perhatikan pelan-pelan pikirannya ya. Nah, berarti Roh Kudus itu hadir untuk memampukan orang yang seharusnya binasa ini itu bisa mengasihi Tuhan. Nah, hubungannya mah, mari kita drill down lebih dalam. Mengapa Yesus tidak menyerahkan diri kepada dunia? Satu, karena Yesus tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyatakan diri kepada dunia. Betul ya? Apakah dunia yang berdosa ini mewajibkan Yesus untuk menyelamatkan? Tidak, bukan. Tidak. Tapi faktanya, justru dunia yang jatuh dalam dosa ini, ya toh, ini harus mendapatkan keadilan Tuhan, yaitu hukuman. Apa yang patut didapat oleh seorang yang sedang berdosa? Upah dosa adalah maut. Berarti kematian. Tapi faktanya ada beberapa orang pilihan, itu yang oleh pekerjaan Roh Kudus tadi yang tadi panjang lebar saya jelaskan, itu bisa mengasihi dan mencintai Tuhan. Ada kaum pilihan. Jadi kalau menjawab pertanyaan Yudas tadi, mengapa engkau tak menyatakan diri pada dunia? Loh, dunia ini, Yesus tak punya kewajiban untuk menyatakan diri terhadap dunia.
Salah kalau kita memiliki pemikiran Yesus harus menyatakan diri pada dunia. Salah. Tapi kalau misalkan dia menyatakan diri kepada sebagian orang, itu adalah kasih karunia. Karena yang seharusnya orang itu binasa, tetapi karena Yesus punya belas kasihan, dan oleh kerelaannya, itu menyatakan diri pada sebagian orang. Kita tidak bisa memaksa dia. Kenapa nggak semua orang? Kalau misalkan Yesus tuh harus melakukan seperti itu, berarti ada sesuatu di luar dirinya yang lebih besar dari Yesus itu. Karena adanya keharusan itu. Kalau misalkan Anda harus ngepel, loh, alasannya apa? Ya karena misalkan ketua kelas menyuruhnya. Berarti ketua kelas lebih besar dari kamu kan? Betul ya? Misalkan Anda harus mengerjakan ini. Kenapa kok harus mengerjakan ini? Ya karena misalnya Pak Direktur menyuruhnya, misalkan seperti itu. Berarti Anda lebih kecil daripada Pak Direktur, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada manusia yang berdosa ini harus diselamatkan, berarti sesuatu yang mengharuskan itu lebih besar kan? Tapi kan faktanya tidak ada yang lebih besar dari Yesus Kristus. Nanti kalau misalkan ngomong, loh Bapak lebih besar dari Yesus, nah nanti itu ada penjelasannya. Tapi dalam hal ini, kesetaraan Tritunggal tidak ada. Jadi fakta bahwa Yesus memilih sebagian orang dan tidak kepada semua orang, ini menunjukkan kasih karunia Yesus yang luar biasa dalam diri kita. Nah, Roh Kudus sebagai pengikat. Ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Saudara, ini penting sekali ya. Banyak orang mengaku hidupnya di dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi tanya, apakah dia memiliki hati yang suka diajar? Atau memiliki hati yang suka belajar firman Tuhan? Karena di sini jelas-jelas penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, jelas ya. Dialah Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu membangkitkan semangat kita untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi jikalau Anda mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak memiliki kerinduan untuk belajar firman, Anda harus lihat ayat ini. Apakah benar Anda penuh dengan Roh Kudus? Fungsi dari Roh Kudus adalah mengingatkan manusia akan firman Tuhan yang pernah dibacanya, yang pernah didengarkannya, yang pernah dilihatnya. Itu ya. Ayat 27. Sebuah damai yang berbeda. Jadi tadi sudah sempat disinggung ya. Damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan narkoba, financial freedom, seks, kekuasaan, kekayaan, sebagai penghiburan, sebagai sumber kedamaian bagi orang-orang yang tertekan. Tapi damai yang ditinggalkan oleh Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara, perhatikan kata frasa, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi, mengesampingkan daripada itu semua. Karena Tuhan yang kita percaya, itu lebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Kalau damai yang ditawarkan dunia, setelah menikmati damai itu, maka ketakutan dan kegentaran akan kembali lagi. Jadi tidak menyelesaikan masalah secara permanen, tapi mungkin secara sementara saja. Sehingga tidak ada damai yang sejati dari dunia yang dunia tawarkan. Nah, kematian Yesus dan janji untuk datang kembali. Aku pergi, tapi aku datang kembali. Nah, kata-kata aku pergi jelas menunjukkan dia akan berpisah, itu kematiannya di kayu salib. Tetapi yang jadi perdebatan adalah ketika Yesus ngomong, aku datang kembali. Ini orang-orang nafsirno berbeda-beda ya. Adam Clarke mengatakan, ini merujuk pada kebangkitannya. Kan pergi kan mati, datang kembali ya kebangkitan. Nah, itu menurut Adam Clarke. Tapi ada penafsir lain yang mengatakan bahwa ini menunjukkan kedatangannya melalui Roh Kudus pada waktu setelah hari ke-50 setelah kematiannya, kebangkitannya. Saya lebih setuju dengan pandangan yang kedua, ya. Jadi ada penghiburan karena ini sedang berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau misalkan kedatangannya ini berkaitan datang kembali dalam wujud Roh Kudus, ini mungkin lebih tepat gitu ya. Kami berkata, tidak dapat diragukan lagi para murid ini memang mengasihi Yesus. Tetapi kasih mereka tidaklah seperti yang seharusnya, karena kasih mereka itu bercampur dengan perasaan daging. Sehingga mereka tidak bisa berpisah dengan dia secara jasmani. Ya wajar lah ya. Manusiawi, orang yang mengasihi seseorang, itu secara manusiawi tidak ingin berpisah secara fisik.
Andai kata mereka mengasihinya secara rohani, tidak ada yang lebih menyenangkan bagi mereka daripada kalau Kristus kembali kepada Bapa. Nah, saudara, ayat 28, ini saya mau terangkan secara khusus, kenapa kok di sini dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, Yesus. Karena kalau pemahaman Tritunggalnya kacau, maka yang terjadi adalah nanti ngomongnya Yesus itu Allah yang lebih kecil daripada Bapa. Nah, repot. Nah, sekarang gini ya. Kenapa kok Yesus tidak lebih kecil daripada Bapa? Karena di dalam Yohanes 5 ayat 8 dikatakan begini ya. Yesus tuh memanggil Allah itu Bapa, dan dengan demikian dia tuh mensetarakan dirinya itu dengan Bapa. Jadi tidak mungkin Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Tetapi kalau Yesus tidak setara dengan Bapa, kenapa di ayat 28 ini dikatakan Bapa lebih besar daripada aku? Yang namanya lebih besar pasti kan nggak setara. Nah, penafsiran tentang hal ini, poin A. Anak lebih rendah atau Bapa lebih besar daripada anak. Itu dalam urut-urutan pribadi ilahi. Maksudnya gini ya, Bapa sebagai pribadi pertama memperanakan anak, pribadi kedua yang kekal. Ini dalam istilah teologi namanya eternal generation. Itu ilustrasinya antara matahari dan sinarnya, itu kan bersama-sama terus kekal. Tetapi orang sering berkata bahwa antara matahari dan sinarnya, itu ya matahari dalam urutan lebih dulu daripada sinarnya. Ini urut-urutan dari pribadi ilahi ya, bukan urut-urutan eksistensi ya. Karena keduanya pribadi yaitu Bapa dan Anak ini kekal. Jadi bukan berbicara masalah urutan keberadaan atau eksistensi. Sing B, Anak lebih rendah dari Bapa karena dia disorot sebagai pengantara yang diutus oleh Bapa. Kenapa ini digarisbawahi? Karena gini ya, di dalam Yohanes 13 ayat 16 berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, di dalam ranah utus mengutus, maka Yesus memang lebih rendah dari Bapa, karena Bapa mengutus Yesus. Seperti itu. Sing C, Anak lebih rendah dari Bapa, karena disorot sebagai manusia, atau sebagai Allah yang merendahkan diri sebagai manusia. Karena Bapa tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah anak. Sehingga ketika Allah anak ini jadi manusia, nah itu yang disoroti yaitu Bapa lebih besar daripada Yesus. Jadi ada 3 pandangan alternatif yang menjelaskan kenapa kok disebut Bapa lebih besar dari Yesus. Matthew Poole mengatakan bahwa inilah arti yang benar karena dalam Yohanes 14 ayat 28 dikatakan gini ya. Dan alasan mengapa mereka harus bersuka cita pada waktu Yesus pergi pada Bapa. Dalam keadaannya pada waktu itu Yesus dihina, dicobai oleh setan, bahkan akan dianiaya atau dibunuh. Tetapi kalau ia sudah pergi kepada Bapa, kembali bersatu kepada Bapa, ia tidak akan mengalami itu semua. Tetapi kembali dimuliakan. Karena itulah para murid seharusnya bersuka cita atas kepergiannya daripada para murid berusaha menahannya hanya untuk kepentingan mereka. Begitu ya. Oke, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.